Pernah nggak sih Anda merasa kalau tujuan perusahaan yang sering banget kita dengar itu kok kayaknya kosong ya? Nah, hari ini kita akan bedah tuntas ide itu. Langsung dari bukunya Ron Tate, The Purpose of Purpose. Kita bakal cari tahu apa sih yang sebetulnya harus jadi fokus para pemimpin di tengah dunia yang ya serba kacau ini. Oke, kita langsung aja ya ke ide utamanya yang jujur cukup provokatif. Ternyata nih konsep tujuan perusahaan yang selama ini kayaknya diagung-agungkan banget itu fundamentalnya keliru. Loh, kok bisa gitu? Nah, buat ngerti kenapa, kita perlu lihat dulu situasinya sekarang. Kita hidup di dunia di mana kepercayaan ke bisnis itu anjlok banget. Dan tujuan mulia perusahaan, ya seringnya cuma berasa kayak pencitraan doang kan? Komedian Chris Rock, nah ini dia, ngerangkum sentimen ini dengan pas banget. Dia bilang, bisnis sekarang tuh isinya omong kosong. Mereka nggak lagi ngomongin produknya, tapi malah sibuk pamer soal kegiatan amalnya. Ini yang disebut tujuan performatif, di mana isu sosial seolah-olah jadi lebih penting dari bisnis intinya sendiri. Dan ini bukan cuma pendapat satu dua orang loh, ini udah jadi sentimen umum. Kalau sistem yang ada sekarang tuh, ya rusak. Puncaknya apa? Muncullah fenomena yang kita semua tahu, the Great Resignation. Nah, disinilah bagian menariknya. Ternyata, Great Resignation ini punya dua makna. Yang pertama, ya yang kita semua tahu, banyak karyawan yang rame-rame resign dari kerjaan. Tapi ada yang kedua, dan ini yang lebih bahaya. Bukan cuma resign dari pekerjaan, tapi resign dalam artian pasrah sama keadaan, menyerah, nggak lagi berharap ada perubahan. Kondisi ini bikin para pemimpin jadi bingung kan? Mereka kayak kucing yang ngejar-ngejar titik laser. Lari sana-sini, capek, tapi nggak dapat apa-apa. Di satu sisi mereka dituntut buat menyelamatkan dunia. Di sisi lain, ya harus tetap cetak profit. Akhirnya, bingung dan nggak bisa gerak. Terus, kalau keadaannya udah sekacau ini, penuh sinisme dan kebingungan, para pemimpin harus gimana dong? Nah, jawabannya, menurut buku ini, ternyata bukan dengan bikin pernyataan purpose yang lebih keren atau lebih muluk lagi. Bukan itu. Jawabannya cuma satu kata, pertumbuhan. Tapi tunggu dulu. Ini bukan pertumbuhan dalam artian biasa ya. Ini definisi pertumbuhan yang sama sekali baru dan jauh lebih dalam. Jadi apa itu pertumbuhan yang baru ini? Ini dia, pertumbuhan itu adalah kemajuan di semua komponen penting bisnis Anda, mulai dari sistemnya, orang-orangnya, prosesnya, sampai budayanya. Ketika semua elemen ini tumbuh, maka kesuksesan finansial itu bukan lagi jadi tujuan, tapi jadi hasil yang gak terhindarkan. Dan yang paling menarik, modal pertumbuhan ini nggak dimulai dari atas, bukan dari visi besar perusahaan. Sama sekali bukan. Titik awalnya justru dari unit terkecil yang ada, yaitu setiap individu di dalamnya. Ini dia alurnya, dan ini keren banget. Semuanya itu berawal dari pertumbuhan pribadi. Ketika setiap orang bertumbuh, maka timnya ikut bertumbuh. Tim tumbuh, departemennya juga ikut tumbuh. Dan akhirnya, barulah organisasinya bisa bertumbuh secara keseluruhan. Konsepnya sederhana, saya dulu, baru kami. Oke, teorinya kedengeran bagus. Tapi gimana cara aplikasinya? Nah, ada sebuah kerangka kerja yang kelihatannya simpel, tapi dampaknya luar biasa kuat buat memandu kita. Kerangka kerjanya disebut pikirkan, lakukan, katakan. Gampang kan? Pertama, pikirkan. Tentukan tujuan yang benar-benar strategis dan fokus. Kedua, lakukan. Jangan cuma jadi omongan, tapi wujudkan tujuan itu jadi tindakan nyata. Dan yang terakhir, katakan. Komunikasikan semuanya dengan cara yang bikin orang lain mau ikut dan jadi bagian dari visi itu. Biar lebih kebayang, kita lihat contohnya dari General Motors atau GM. Waktu mereka menghadapi disrupsi besar-besaran di industri otomotif, mereka mikirin ulang tujuan mereka. Tujuannya jadi, kami bersatu untuk mendorong dunia maju. Perhatiin deh, kata mendorong atau drive, itu kan nyambung banget sama apa yang mereka lakukan, yaitu bikin mobil. Ini adalah tahap pikirkan. Terus, mereka nggak berhenti di situ. Mereka lakukan. Tujuan tadi itu bukan cuma jadi slogan di dinding, tapi jadi kompas buat tindakan nyata. Mereka investasi gede-gedean, puluhan miliar dolar, buat mobil listrik dan otonom. Mereka rombak total budaya internalnya. Mereka ubah cara jualan pakai showroom digital. Semua lini bisnis mereka digerakkan oleh tujuan itu. Dan terakhir, tahap katakan. Tujuan yang tadi kedengarannya agak kompleks itu, mereka sederhanakan jadi satu slogan yang gampang banget diingat dan kuat. Everybody in, atau semua ikut serta. Ini adalah ajakan yang jelas, inspiratif dan ngajak semua orang, baik karyawan maupun pelanggan, buat jadi bagian dari perjalanan baru mereka. Nah, jadi apa artinya semua ini buat kita? Pesan utamanya adalah,
Justru di saat-saat penuh ketidakpastian kayak sekarang, itu bukan waktunya buat ngerem. Sebaliknya, ini adalah waktunya buat tancap gas. Coba bayangin deh balapan mobil. Pemenang itu nggak ditentukan pas di lintasan lurus, di mana semua orang bisa ngebut. Bukan. Balapan itu dimenangkan di tikungan. Justru di tikungan tajam yang sulit itulah kesempatan terbaik buat nyalip lawan dan jadi yang terdepan. Ini sejalan banget sama apa yang dibilang oleh Marshall Goldsmith. Apa yang membawamu sampai di sini, nggak akan membawamu ke sana. Artinya, cara-cara lama yang mungkin dulu berhasil, belum tentu relevan buat masa depan. Kita harus mau dan berani buat berubah. Dan ini membawa kita ke pertanyaan penutup. Jadi, apakah fokus pada pertumbuhan sejati ini cuma soal bertahan hidup? Tentu saja bukan. Pada akhirnya, ini adalah soal pilihan. Anda mau jadi pihak yang terus-terusan bereaksi terhadap perubahan yang dibuat orang lain, atau Anda mau jadi orang yang ada di depan, memimpin perubahan itu dengan jalan yang terbentang luas di hadapan Anda.